Selamat malam sahabat kerahiman. Kita berjumpa lagi dalam renungan dari buku harian Santa Faustina. Hari ini saya mengambil bacaan dari buku harian Santa Faustina nomor 153 dengan tema Jalan Sempit Menuju Kehidupan Kekal. Pada suatu hari, aku melihat dua jalan, yang satu lebar, dilapisi dengan pasir dan bertaburan bunga-bunga, penuh dengan sukacita, musik, dan segala macam kenikmatan. Orang menapaki jalan itu sambil menari dan bersenang-senang. Mereka sampai pada ujung jalan itu tanpa menyadarinya. Dan pada ujung jalan itu ada suatu jurang yang mengerikan. Itulah jurang neraka. Jiwa-jiwa itu berjatuhan ke dalamnya. Begitu mereka melangkah, langsung mereka jatuh, dan jumlah mereka sedemikian besar, sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Dan aku melihat jalan lain, atau lebih tepatnya suatu lorong, sebab jalan itu sempit dan berhamparan duri serta batu-batu. Dan orang yang menapaki di jalan ini mencucurkan air mata, dan segala macam penderitaan menimpa mereka. Sejumlah dari mereka jatuh di atas batu-batu itu, tetapi langsung bangkit lagi dan melanjutkan perjalanan. Pada ujung jalan itu ada sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan segala macam kebahagiaan, dan semua jiwa itu masuk ke dalamnya. Seketika itu juga mereka lupa akan segala penderitaan mereka. Penglihatan ini begitu sederhana, namun menggugah. Setiap hari kita berdiri di persimpangan dua jalan kehidupan. Yang satu tampak menarik, mudah, menyenangkan, dan penuh tawa, tetapi berujung pada kehancuran rohani. Yang satu lagi sulit dan penuh penderitaan, tetapi membawa kepada sukacita kekal. Dunia sering menutup jurang di ujung jalan lebarnya dengan bunga-bunga kenikmatan sementara. Tetapi rahmat Allah membuka mata hati kita agar berani memilih jalan yang sempit, jalan salib yang menuntun ke surga. Mereka yang menapaki jalan sempit mencucurkan air mata, jatuh di atas batu namun bangkit lagi. Gambaran ini begitu indah. Bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesetiaan. Orang kudus bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, melainkan mereka yang tak pernah menyerah dalam kasih kepada Tuhan. Setiap luka di jalan sempit akan berubah menjadi mahkota di surga. Di ujung jalan itu tidak ada lagi air mata, hanya damai yang tak terlukiskan. Faustina melihat banyak jiwa jatuh ke jurang tanpa sadar. Mereka menari, tertawa, menikmati hidup, tetapi tanpa arah menuju Allah. Ini adalah realitas rohani zaman kini, ketika manusia sibuk mengejar kesenangan, namun lupa akan tujuan akhirnya. Jalan lebar itu bukan hanya tentang dosa besar, melainkan tentang hidup tanpa arah, tanpa doa, tanpa kasih sejati. Neraka bukan hanya akibat penolakan terang-terangan, tetapi juga karena hati yang perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Rahmat yang menuntun di jalan sempit. Santa Faustina tidak menulis ini untuk menakuti, melainkan untuk membangunkan hati agar sadar bahwa rahmat Allah selalu menuntun di jalan sempit. Setiap penderitaan,
Setiap air mata bila dijalani bersama Yesus menjadi langkah menuju taman surgawi. Di balik setiap batu dan duri ada tangan Kristus yang menopangmu, dan di ujung perjalanan Ia menanti dengan wajah penuh kasih. Marilah kita renungkan, di jalan manakah aku sedang berjalan hari ini? Yang lebar dan nyaman, atau yang sempit tetapi menuju hidup kekal? Ambillah satu langkah kecil di jalan sempit itu, bersabar dalam penderitaan, menolak godaan, atau mengasihi tanpa pamrih. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 24. Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar berani memilih jalan sempit bersamamu. Ketika dunia menawarkan jalan yang mudah, ingatkan aku pada salib-Mu yang memberi kehidupan. Bila aku jatuh di atas batu dosa dan duri penderitaan, kuatkan aku untuk bangkit lagi. Semoga langkahku, meski perlahan dan penuh luka, menuju pada taman surgawi yang Engkau janjikan. Amin. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Terima kasih. Salam kerahiman.